sallallahu alaihi wasallam insyaallah menjang kula lan panjenengan sami sak keturunane wonten yaumil mahsyar di saat boten-boten pertolongan saking sinten pokok itu kula lan panjenengan sami sak keturunane sak keluargane benjang angsal sawatil hikmah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimahullah, biasa sambil menunggu Kiai Jabas kula lan panjenengan sami sampun niat ngaji niat mujalasah wonten ing panggonan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah itu bisa berdampak sangat baik. Sapa sing delenge kaya jagongan kaya amal baik ini sejarahnya sepele, tapi justru bisa ngangkat wong sampeyan kabeh besok manusia dari Gusti Allah. Karena apa? Di situ ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niku kebaikan sekecil apapun jangan disepelekan. Misalkan manjing mushola sunai nganggo sikil teman maju manjat. Oli sunah sampai istiqomah manjing mushola sikil teman disit besok rentetan bonusnya pirang-pirang bonus sini bonus dong besok si bonusnya bisa justru ngangkat sampean makin kebaikan makin bersuara dari Allah. Wong metu sing mushola sikil kiwa, jadi sikil kiwa metu ngedek sandal sandal disedek kanggo sikil kiwa, sikil temen lebu paling sandal. Jadi aja metu nganggo sikil kiwa langsung maring sikil maring sandale, tapi sing disandali sikil temen sikil kiwa mudhun ngedek sandale, kok sikil temen manjingna sandal. Dulu sikil temen sikil kiwane mudhun langsung manjing sandale, tapi ngedek sikil disi dedek kembali sikil temen manjingna sandal, kok sikil kiwane kembali manjing sandal. Niku angsal sunai. Terus anggap isa ban isa walaupun dengan sepele Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal maut. Jadi insyaallah agar sampai istiqomah sabar sembahyang isa niku mau niku bareng-bareng ping sak libur niku insyaallah besok diparingi mati ning barokah, waktu mati ning barokah, sami saya mati ning barokah. Sehingga insyaallah dan hulunan jannah tapi bisa mandi suara Gusti Allah tanpa hisab. Jenenge sepele. Allahumma barik li fil mauti, ya Allah dengan barokah mari kula fil mauti pada saat mati. Jadi akeh wong sing mati pirang-pirang sampai sering dengar sing anyar. Kadang-kadang sing makane mendhet, kadang-kadang sing sore mengsor, kadang-kadang sing cangkem manap. Itu adalah keluar roh. Tapi yang bersampai istiqomah setiap beribadah maca Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti salibun insyaallah keadaan mati ne barokah insyaallah kayak turu. Padahal pada saat roh dicabut itu perkara sing paling larang sakit dunia kowe beribu-ribu kali lipat larane ketika dicabut nyawanya. Tapi kok anak sing matine kowe bisa kaya turu. Ya, sebab matine barokah. Dan itu dinyati saya moga-moga sampai mungkin senajan dalam keadaan hujan sekalipun sampai istiqomah tetap melaksanakan kewajiban itu. Ingin kok pengawas
pengawasan. Usulung serba dan karena merasa tanggung jawab dan istiqomah yang luar biasa, belum tetap apa mani kok sampai sing mencolok anjo, mencolok anjo. Al istiqomatu khairun min alfi barokah. Istiqomah lebih apik daripada 1000 barokah. La yaqbul karomah utubul istiqomah wala yaqbul karomah li'annal karomata tabau illa bil istiqomah. Aja boleh karomah, boleh ebenti santet orang mempan, boleh eben tiba orang papa, dibaca orang mempan. Aja boleh cinta cukup sampai istiqomah baik, istiqomah sembahyang sok awal terus. Waktu ngaji sholat, waktu pengajian terus istiqomah mangkat saja udah bumuna orang ulang tetap istiqomah mangkat. Dan kapan saatnya sampai bisa untuk nakal orang lain. Yang motor pakai orang yang anak operasi kali kedua setong penghasilan karton. Kawin itu antara kerja. Si mau nakal orang bisa jadi bisa. Si penting moga-moga kula lan panjenengan kami setiap malam Sabtu, setiap malam Senin bisa istiqomah melaksanakan kegiatan di mushola Alikumul Hamdani. Amin ya rabbal alamin. Matan saking kawula kurang lebih nuwun pangapunten kangge salajengipun menika tausiah mau dilaksanakan ingkang badhe sampeyan kalih Al-Qadim Ibnu Qadim dari Ahmad Tasbita matam pun Dr. Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi qawlihi tabi'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnanuhu ay rusli khamsatu asyiya at-tasmiyatu wal wudu'u kamilan qablahu wa yanbi bihi al-muttasilu sunnatal ghusli inna jaradat sinabatuhu anil hadasil aswari wa illa nawa bihi al-aswar wa imrar yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi wa yu'akil an hadal imrar bidal wal muwalatu wa sabaqa ma'naha bil wudu'i wa taqdimul yumna min shiqqaihi adil adal yusra wa baqiya min sunanil musli umurun madhuratun bil maqsudat minha at-taslis wa tahlilu sya'ri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah kaji bersama mengenai rukun-rukunnya mandi, kewajiban-kewajiban yang dilakukan pada saat kita mandi wajib. Ketentuannya mandi wajib
mandi sing ora sunnah terserah Anda. Jadi mandi wajib, mandi sunnah, mandi biasa ya mengumpulkan. Tapi pada saat kita mandi wajib ya, atau mandi sunnah ya, ketentuannya adalah yang kemarin telah disebutkan ada 3 macam. Yang pertama adalah niat, kemudian izalatul najasah. Kemudian pertama berarti niat, yang kedua menghilangkan najis. Ini juga ada versi, kalau versi dari Imam An-Nawawi, kalau memang hukmiyah maka dicukupkan dengan 1 kali basuhan tanpa harus ada basuhan tersendiri untuk izalatul najasah. Dan yang ketiga kemarin sudah isolul ma' ila jami sya'ri wal basari, mengguyur air supaya air ini sampai pada anggota tubuh kita yang wajib dibasuh, baik itu rambut ataupun kulit, semuanya harus terbasuh. Itu rukun-rukunnya. Kemudian yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah mengenai kesunahan wudhu, sunahan mandi. Sama dengan wudhu, mandi pun ada sunnahnya. Wa sunnahu, sunnahnya mandi ada 5 macam. 5 macam ini sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Takrib. Kalau dikaji dalam kitab yang lebih luas lagi, lebih besar lagi, maka akan semakin banyak kesunahannya. Ini karena kita kaji kitab kecil, kitab Takrib, ya maka ya tercantum hanya khamsatu asya'a. Sunnahnya adalah 5 macam. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah maksudnya adalah membaca basmalah. Membaca bismillah wa aqalluha bismillah, minimal cukup dengan lafaz bismillah. Ini sudah mendapatkan kesunahan. Sedangkan yang sempurna akmaluha sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Cuman pada saat membaca bismillah ini al-junub wa nahwu niki la yafsidu biha al-Qur'an bal adzikra faqat. Pada saat membaca bismillah karena statusnya junub, maka jangan diniati bismillah itu adalah bacaan Al-Qur'an. Junub, haid ini sama, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran kecuali kalau diniati zikir. Wong haid melu tahlil ya enggak masalah selama pada saat membaca ayat-ayat Al-Quran diniati zikir. Kalau niat membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad dan seterusnya, diniati membaca Al-Quran, ini tidak diperbolehkan. Bisa double diniati membaca Al-Quran dengan zikir, atau hanya niat zikir saja, zikir membaca Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh orang-orang yang sedang berhalangan, ini enggak masalah selama niatnya benar, niatnya zikir. Yang enggak boleh kalau niatnya membaca Al-Quran. Termasuk ini pada saat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ayat Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang keterangan di awal, kalau menurut Imam Syafi'i, Bismillah ini adalah ayat nomor 1 dari surat Al-Fatihah. Berarti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Quran. Maka orang-orang yang junub, orang-orang yang nifas, yang halangan-halangan, ini kan tidak boleh baca Al-Quran meskipun satu ayat. Termasuk pada saat mendengarkan umat telah meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan Al-Quran. Lamun nyate baca Al-Quran nggak boleh diniati zikir. Bepergian doa subhanallah sakhkhara lana ini juga Al-Quran. Maka nggak boleh niat membaca Al-Quran, harus diniati niat zikir. Kalau niat Al-Quran, baca Al-Quran, oleh dosa. Termasuk ini kesunahan yang pertama adalah membaca Bismillah, minimal Bismillah. Lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim, cuma dengan catatan jangan diniati membaca Al-Quran. Harus diniati tambah zikir atau hanya niat zikir saja. Kalau niat Al-Quran, membaca Al-Quran ya Bismillahirrahmanirrahim, membaca Al-Quran maka punya haram. Wa ya'ti biha fi awwalihi aw fi asna'ihi wa la ya'ti biha ba'da farhi kama taqaddama fil wudu. Kesunahan membaca bismillah ini juga sama dengan pada saat wudu. Artinya ketika kita lupa di awal, pada saat mandi pertama kita lupa, ya maka bisa di tengah-tengah. Oh, lupa belum baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak mendapatkan kesunahan ini kalau memang setelah selesai mandi secara sempurna, lebih tadi saya belum baca Bismillah, akhirnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Aduh serius praktek sampai baca Bismillah, jadi berarti orang oleh kesunahan. Orang oleh kesunahannya baca Bismillah sebab mandinya sudah selesai. Berarti yang mendapatkan pahala membaca Bismillah ini pada saat awal sebelum mandi atau di tengah-tengah mandi. Ketika selesai tidak mendapatkan kesunahan. Juga perlu diperhatikan pada saat kita mandinya di mana? Kalau mandinya di WC, berarti ya, tempat WC ya, kan nggak boleh baca lafzul jalalah. Basmalah ada lafzul jalahnya, lafzul jalalah. Bismillah, lafzul jalah berarti lafaz Allah. Enggak boleh, malah dosa. Maka sebagaimana yang ditanyakan kemarin, ya berarti bacanya cukup di hati. Rentek ya. Bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan hati. Ini adalah kesunahannya. Yang kedua, wal wudu. Kemudian wudu ya, sesuai dengan ketentuan wudu. Ini sama. Cuman dilihat muhtasilnya atau orang yang berwudu. Orang yang berwudu itu hadas kecil ataupun enggak. Kalau tidak memiliki hadas kecil, maka niatnya adalah
niat sunnah wudu li sunnatil husli, nawaitul wudu'a atau nawaitul wudu'a li sunnatil husli, karena sunnah mandi ya bisa. Tapi kalau sebelumnya hadas kecil, maka yang niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari sebagaimana biasa. Misalnya orang lagi dalam kondisi suci, kemudian ia junub, mimpi ya atau keluar ya, kalau jima berarti kan hubungan yang mesti batal karena senggolan dan keluar dunia. Tapi kalau misalnya ya keluar berujul mani misalnya tanpa bersentuhan atau lamun membayangkan apa kemudian berujul mani, berarti kan ini hadas besar tapi tidak melalui proses hadas kecil. Berarti ia tidak hadas kecil, maka niatnya ya tadi niat wudu boleh sunnahnya hadus. Enggak mandi ya enggak apa-apa, cuma ini hukumnya sunnah. Sunnah artinya apa yang panjenengan lakukan berarti mandinya ini semakin sempurna, mandinya jadi ibadah ya, ganjarannya dengan ditambah sunnah maka akan semakin banyak. Kalau sudah cukup ya seperti yang kemarin yang 3 itu kan. Wal wudu kamilan qablahu wa yakin al-mutasil sunnatal husli in tajarradat sinabatuhu anil hadasil asghar wa ila nawabi al-asghar. Kembali pada mutasil, statusnya hadas kecil atau tidak. Kalau hadas kecil maka diniati wudunya untuk mendapatkan kesunahan mandi. Tapi kalau memang hadas kecil ya berarti diniati untuk menghilangkan hadas kecil. Itu kesunahan yang kedua. Jadi baca bismillah, kemudian wudu secara sempurna kamilan. Termasuk dalam wudu ya tadi kesunahan wudu pun ya sunnah untuk dilakukan di sini. Wa minhu al-madmadah wal istinsyaq, berkumur dan menghirup udara untuk istinsyaq. Juga setelah berwudu ya, ini ada kesunahan lain dalam tambahan ya, tetap kita ya disunahkan untuk berkumur kembali di luar kumur yang ada pada wudu tadi. Kumur dibersihkan kembali, sunnah. Berlata lebih wuduhi. Selain kumur, selain berkumur dan juga nyerot bagi marik irung yang ada pada wudu. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi. Kemudian kesunahan yang ketiga, pada saat kita mandi kita gosok supaya merata jasad kita, kulitnya, rambutnya, semuanya kita gosok supaya air ini benar-benar rata sampai pada anggota tubuh yang mestinya dibasuh. Sebab meskipun sedikit
Kalau memang air tidak sampai pada anggota tubuh yang mestinya dibasuh, maka mandinya nggak sah. Kalau tidak sah, kemudian sholatnya pun nggak sah. Dan seterusnya, apa yang dilakukan kalau mandinya nggak sah, maka ibadah selanjutnya pun nggak sah. Makanya pada saat mandi harus sempurna. Ngibungi apis aduse sepuluh baik ya. Sholat subuh, kepalanya belum dibasuh, ya tetap nggak sah sholatnya. Sholatnya nggak sah, sebab mandinya nggak sah. Wa imam yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad. Semuanya kita gosok tangan kita ya, kita gerakkan untuk menggosok pada anggota tubuh kita yang mestinya berbasuh air. Sunnah, meskipun diguyur tok cukup, tapi kesunahannya adalah dengan digosok. Tangannya gosok-gosok, kaki, jasad semuanya. Wal muwalatu, kemudian pada saat kita mandi sunnahnya ini adalah terus menerus mualah, artinya kita tidak melakukan sesuatu yang bisa memutus antara pekerjaan mandi. Mandi belum selesai ditinggal masak, kemudian dilanjut mandi. Meskipun ini boleh, tapi sunnahnya adalah untuk mualah. Sunnahnya mualah. Berarti kalau kita kredit mandinya, ya mandinya sah, cuma tidak mendapatkan pahala kesunahan mualah. Bagaimana ya yang pernah dijelaskan, misalnya ada orang malam-malam misalnya junub, mandinya separuh. Dilanjutkan paginya mau sholat subuh, dilanjutkan separuh lagi yang belum, ini sah, mandinya sah. Cuman tidak mendapatkan pahala kesunahan mualah. Kesunahan mualah. Mualah artinya terus menerus tanpa ada yang memutuskan dari pekerjaan mandi. Separuh nyanyi-nyanyi, ya, berarti kan dipisah antar basuhan pertama dengan yang kedua. Yang tidak ada kaitannya dengan mandi, kecuali ada kaitannya dengan mandi. Jebur, basuh buyut, kemudian ambu sabun, gosok-gosok, ini kan berarti gosok-gosok kan mak berhenti, tapi kan ada kaitannya dengan mandi. Ini masih dihitung mualah. Wa taqdimul yumna, kesunahan yang keempat adalah taqdimul yumna bin shiqqahi 'ala yusra. Yang kelima adalah mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Anggota tubuh kanan ya tinggal dilihat aja yang sebelah kanan yang mana. Sebelah kanan itulah yang kesunahan pertama. Berarti wa taqdimul jihad al-yumna min jasadihi dhuhran wa batna. Baik itu ya pertama ya dari depan atas ya, sunnahnya dari atas sisi kanan, sebelah sini sunnah, yang depan depan selesai
kemudian belakang, kanan, kemudian kiri, depan, kemudian kanan, kiri, belakang kan. Fayafidu al-ma' ala sibihi al-ayman min qudamin wa min khalfi, summa alal aisari min qudamin wa min khalfi. Berarti pertama kita basuh dari sebelah kanan yang depan buyur, pindah belakang, selesai depan yang kiri, kemudian belakang yang kiri. Ini untuk taqdimul yumna atau mendahulukan anggota tubuh yang kanan, maksudnya demikian. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun fil maqsudah minha at-taslisu wa tahlilu sya'ri. Kemudian masih ada kesunahan mandi ada beberapa kesunahan yang dijelaskan dalam kitab yang lebih besar, yang keterangannya lebih dalam, lebih besar. Minha at-taslisu wa tahlilu sya'ri. Termasuk diantaranya adalah at-taslis. At-taslis ini berarti 3 kali. Apa yang dilakukan ya ini 3 kali. Depan 3 kali, belakang 3 kali, depan kiri 3 kali, belakang 3 kali. Ini kesunahannya. Kemudian wa tahlilu sya'ri, rambutnya ya kita gosok. Barangkali ada rambut yang tidak terkena air, sama dengan kulit kita, kulitnya sunnahnya digosok. Rambut juga sama, ini kesunahan. Ini diantara kesunahan mandi. Tadi taslis. Fayasilu ra'sahu ya, salasan. Untuk kesunahan taslis ini prakteknya membasuh wajah 3 kali depan. Suma, kemudian sisi wajah depan ya. Sikihi al-ayman salasan, min qudamin yang depan 3 kali, belakang 3 kali, kemudian depan kiri 3 kali, kemudian juga yang belakang 3 kali. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan. Iya. Ini sami. Khurujul mani ya. Niki baik istri ataupun
laki-laki tetap niki wajib mandi. Meskipun itu bukan jima tapi mimpi, tetap meskipun lanang, meskipun wadon, ya itu wajib mandi. Yang ditanyakan lamun lanang, lamun kan genah ya. Nah wadon, ya wadon ladang genah, yang berarti ya wadon juga sama kan. Buktinya anak bayi sing mirip bapaknya, anak bayi sing mirip ibunya. Nabi pernah tanyakan, apa waktu juga keluar? Ya sama. Buktinya ada anak yang mirip suami, ada anak yang mirip ibunya. Kalau anak yang mirip ibunya, berarti ibunya dosit yang keluar. Kalau yang mirip bapaknya, berarti yang keluar bapaknya dosit, bapaknya ngalah. Jadi keluar sama, perempuan yang keluar, laki-laki yang keluar. Ketika mimpi, ya tetap wajib mandi. Moga misal habis junub ya, terus kan mau sholat pun sholat, terus ternyata di buku kan biasanya ada kotoran, ya, kan menghalangi air masuk kan, terus kira-kira bagaimana Pak, harus wudhu lagi, apa terus ini dia terus disiram dulu, niat mandi, atau bagaimana? Kalau kita ragu, anggota tubuh kita sudah sempurna terbasuh semuanya, atau biasanya ketemu itu ternyata umurnya panjang, wis panjang orang tahu dibersihi, panjang orang apa ini dibersihi, cuma sunnah kan diketoki ya, sunnah diketoki ya, Senin ketoki ya, potong kuku, Kemis atau Jumat ya, kan sholat Jumat juga disunahkan. Nah, kalau di hari-hari lain ya ini biasanya ya ada apatnya kan ya. Masuk kayak untuk buku ya, kalau dalam kitab taklim ya jangan malam hari kan, dari malam hari bisa ada nakir. Nah kalau misalnya mandi loh ternyata kukunya panjang banyak kotoran, dan ini gimana? Kalau memang airnya tidak bisa masuk, ini kan mualah, ini hanya sekedar sunnah ya. Mualah kan sunnah ya. Sunnah. Artinya ketika kita mandi ya, kok belum selesai, yang penting sudah niat, tinggal dilanjutkan tanpa perlu tambah niat lagi, tinggal dibersihkan. Makanya kemarin disampaikan mandi jinabat bisa dikritik ya. Manten anyar isin, aku sih bengi separuh disit, bengi rambutnya disit, ya anda saya para esoknya dari bulu mengingsor, akhirnya esok rambutnya garing baik, tapi juga anak, sebetulnya aku sih separuh, aku sih kritik ya. Makanya kayak tadi, ketika loh, wis niat, tapi ternyata anak sesuatu yang terhalang, misalnya kukunya panjang kotor atau kena cat misalnya kan ya, tinggal dibersihin dibasuh kan, dibasuh karena niatnya sudah dicukupkan di awal. Berbeda ketika yang ketinggalan niatnya, ini harus diulang. Misalnya mandi selesai wis bersih, niatnya kelaleng, nawaitul ghusla, ya ini orang tahu kudune adus mandi. Wudunya kalau memang tadi bisa aman ya, pada saat mandi aman, tidak membatalkan atau tidak hadas kecil, maka langsung sholat nggak apa-apa. Tapi kalau hadas kecil ya wudu. Contohnya kita mandi itu untuk menghilangkan hadas besar kan. Misalnya ngentut atau senggolan wong wadon kemudian junub. Nah mandi
Mandi ini untuk menghilangkan hadas besar. Ketika hadas besar dihilangkan, ya, karena kita menghilangkan yang besar, maka yang kecil pun ini ikut hilang, dengan catatan jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa membatalkan wudu. Contoh, pada saat mandi kita gosok-gosok. Kemarin dalam bab wudu, ketika tangan anggota batin menyentuh kubul atau dubur, menyentuh farji ya, atau menyentuh kemaluannya. Tapi yang ini bagian batin menyentuh, maka batal. Gosok-gosoknya ya batal kan ya. Maka perlu wudu lagi. Atau ya yang aman, misalnya pengen orang wudu ya, gosok-gosokan yang boleh kayak kaos tangan kan ya, gosok-gosok nggak masalah kan, yang kena kaos tangan kan aman. Jadi kalau pada saat mandi hadas kecilnya aman, tidak perlu juga masalah, nggak perlu apa-apa. Tapi kalau pada saat kita mandi ya, kita gosok-gosok kan ya, ini biasanya kan nempel anggota yang bisa membatalkan wudu, ya wudu mandi. Apalagi wudunya tadi mandinya melakukan kesunahan. Kesunahannya apa? Warna wudu, warna apa kan ya? Sebelum mandi wudu dhisik, itu kan sunnah. Membaca bismillah, kemudian wudu ya. Termasuk kalau dalam lain ya ada membersihkan tangan. Karena tangan yang akan kita gunakan ya harus bersihkan. Nanti dalam Sunnah ada ya, membasuh tangan. Cuma di sini diterangkan hanya 5. Nanti dikembangkan dalam kitab yang lebih besar lagi. Ya. Cuma diantaranya yang tidak tercantum di sini adalah tasris ya. 3 kali. Basuhan depan, belakang, dan sebagainya. Berarti kalau melihat ada kuku ternyata atau cat ya, kukunya ada kotorannya atau ada cat, tinggal dibersihkan, toh diulang lagi nggak apa-apa. Kalau kita sudah niat, tinggal lanjut, nggak masalah. Karena muwalah adalah sunnah. Tambun. Itu tiang junub atau tiang junub. Jadi pada saat kondisi belum mandi, belum suci, nopo bener anak keterangan kayak niku orang limangan, orang ingin kayak masih temuan yang tapi niku namun makruh junub ya. Niki wong sing junub durung adus, niki makruh kalau ini lagi bersihin jadi awet banyak wuduan itu minimal wudu niki makruh lawan lamun boten niku ya makruh ya ora dosa, boten dosa. Cuma lamun ora dilakoni ora diganjaran wong kabeh ibadah. Dalam nikah itu ibadah kabeh, orang niki ya jumanya ibadah ya ini tapi ibadah kabeh. Ibadah silahkan yang ini ya. Kalau memang bisa mengelolanya, bisa jadi ibadah. Memang untuk keterangan yang itu nggih makruh mawon, boten sampai haram, boten haram, boten makruh. Oke. Wonten hadis napa nggih sing kaitane kali ini. Boten dosa, boten. Yang lain
Cukup. Ya, mudah-mudahan meskipun sajuil ini bisa manfaat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa taqbilana bil jami'il haidar wa taqabbal jami'is sayyi'at wa taqabbal darajat wa tubayyana tasawwur wa yadri jami'il khair wa ma'al wa warzuqna hubban nabiyyi وحفظ المرسلين وإلى الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانه وتعالى عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.